Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Harapan untuk menjadi orang besar dan terkemuka merupakan dambaan setiap orang. Dalam ukuran Yesus, kebesaran seseorang terutama terletak pada semangat pelayanan yang dapat Dia berikan. Yesus adalah pelayan dari segala pelayan. Walaupun Dia seorang guru dan Tuhan, Dia membasuh kaki para rasulnya. Pelayanannya yang tuntas dan terbesar ialah memberikan nyawanya bagi banyak orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadikan Rasul-Mu Yakobus sebagai yang pertama dikuduskan sebagai martir. Dia telah meminum cawan penderitaan yang Engkau minum. Semoga kami menimba keberanian dan semangatnya dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kita selalu mendambakan hidup bahagia yang kekal di surga. Yesus memberikan sebuah perspektif cara pandang baru perihal duduk di sisinya dalam kemuliaan kerajaannya. Yesus katakan bahwa dia tidak berhak memberikannya. Itu diberikan Bapa kepada siapa Bapa telah menyediakannya. Yesus juga tidak berbicara tentang upah dalam mengikuti Dia. Kalau kamu begini, maka kamu akan mendapatkan ini. Tidak. Yesus justru menguatkan kita untuk mampu mengikutinya, termasuk meminum atau menanggung derita dan kematian, agar menjadi semakin serupa dengan dirinya. Guru kita itu adalah seorang pelayan dan hamba bagi semua orang yang datang kepadanya. Kebesaran seseorang bukan terletak pada kuasa atau jabatan yang didudukinya, melainkan semangat melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Yesus pun tidak tanggung-tanggung dalam pelayanan yang diberikannya. Dia memberikan nyawanya sendiri. Yesuslah model pelayanan yang harus diikuti setiap murid. Rasul Paulus sudah mengingatkan kita dalam bacaan pertama bahwa harta pelayanannya maupun pelayanan kita miliki dalam sebuah bejana tanah liat, rapuh, mudah pecah, supaya kita sadar bahwa kekuatan kita untuk melayani berasal dari Allah saja. Hal ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Pertama,
Pelayanan yang kita berikan bukanlah untuk mencari upah, keuntungan. Kedua, setiap orang yang dipercaya untuk melayani orang lain, lalu memutuskan untuk mundur dari pelayanan itu, bisa berarti dia belum siap meminum cawan dari pelayanan, atau dia belum siap memberikan nyawanya, artinya berkurban bagi orang lain dalam pelayanannya. Ketiga, menolak dalam pelayanan atau sebagai hamba berarti orang belum berani menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Sebab Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan, menjadi hambamu. Pelayanan sampai memberikan segalanya, bahkan hidupnya bagi orang lain. Itulah ukuran yang terbesar dalam sebuah pelayanan. Bagaimanakah pelayanan Anda di dalam keluarga sendiri, di dalam gereja dan masyarakat kita? Meniru sifat Santo Yakobus Rasul yang gereja pestakan hari ini, orang harus meledak, bersemangat, dan menggelegar dalam pelayanan. Apakah itu juga kita miliki dalam diri kita? Atau kita hanya duduk manis dan minta dilayani sebab kita orang besar atau bos yang minta dilayani orang lain? Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melayani kami dengan mengorbankan hidupmu. Semoga kami sanggup mempersembahkan kurban diri dalam pelayanan yang dapat kami lakukan. Kami memuliakan Engkau dalam seluruh hidup dan pelayanan kami, sekarang dan sampai kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari yang terpanggil untuk melayani siap untuk menjadi pelayan dan hamba, bahkan mengorbankan nyawa. Dan kita diberkati dalam pelayanan kita oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jubilate